Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diana Sari. Dan kali ini Diana akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami, buah karya dari A.A. Nafis. Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau yang sudah tua. Di depan ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di perantaran kiri surau akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya dalam beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai gorim, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya dari sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan emas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai gorim ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena begitu mahirnya dengan pekerjaan itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tidak pernah minta imbalan apa-apa. Orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau dan gunting, memberikan sambal sebagai imbalannya. Orang laki-laki yang minta tolong memberikan imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering yang diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyuman. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa ada penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, yang hanya akan kita jumpai gambaran mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung, secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pakunya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Suatu hari aku datang mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang,
dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja yang belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat ini. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu, dan aku datang bertanya kepada kakek, "Pisau siapa, Kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tak menghanyut. Maka aku ingat si Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model untuk diejek dan diceritakan menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya, karena sekali ia menceritakan sebagai sifat seekor kata. Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti kata itu. Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut dengan pimpinan kata. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itu yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya lagi kepada kakek, "Apa yang diceritakannya, Kek?" "Siapa?" "Ajo Sidi." "Kurang ajar dia," kakek menjawabnya. "Kenapa?" "Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam ini menggoroh tenggorokannya." Kakek marah. "Marah?" "Ya, kalau masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak kepadanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang bersabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek menjadi memuncak. Aku tanya lagi kepada kakek, "Bagaimana katanya, Kek?" Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali, karena aku tahu ketika aku bertanya lagi terus-terusan, kakek hanya diam. Dan ia bertanya lagi kepadaku, "Kau kenal kepadaku, bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semuanya, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku?" Tapi aku tak perlu menjawab lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. "Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain yang tahu. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah,
segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangka kamu akan dikutikinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kufikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih serta penyayang kepada umatnya yang bertawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku, bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku, bila aku terkejut. Masya Allah, kataku, bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begitu? Ia tidak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku mulai melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya, dan hati aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakekku. Dan ingin tahuku menjadi, aku menyir-nyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tenggelam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kudu. Ketika dilihatnya orang-orang masuk neraka, bibirnya yang menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang akan masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya, susut di muka, bertambah dan di belakang. Dan Tuhan memeriksa dari segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia.
Ya Tuhan, apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah Engkau selalu, Tuhanku. Lain, setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan, tapi ia insaf pertanyaannya. Tuhan bukan asal bertanya saja, tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh, dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka tadi. Lain, apa lagi? Tanya Tuhan. Sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyuh mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, tak ada lagi? Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu. Lain, sudah kuceritakan semua, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa katakan, aku pun bersyukur, karena Engkaulah yang maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Iya, itulah semuanya, Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa dia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, karena ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-teman di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sempat 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati diri mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan semua sudah kita kerjakan selama kita hidup. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran.
tengoklah orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatan dalam beribadahnya, kata seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau Ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suara lantang melengking di dalam kelompok orang-orang itu. Kita protes, kita revolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-kitab-Mu kini kami sangat hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami segera ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanah yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya. Bukan? Benar, benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajah mereka, dan yakinlah mereka tanahnya yang maha kaya raya, penuh olah logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya. Bukan? Benar, benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayangkan dengan wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu.
Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanamannya tumbuh tanpa ditanam. Benar, benar, benar. Itulah negeri kami. Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, 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 itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang merenggutnya dan diangkutnya ke negerinya. Bukan? Benar, Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu, lalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilkannya, bukan? Benar Tuhanku, tapi kami soal harta benda itu kami tak tahu menau. Yang penting kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap meralat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap jadi melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke dalam hatinya, bukan? Ada, Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka, dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal. Kalau engkau miskin, engkau kira aku ini suka pujian? Mabuk disembah saja tidak, tapi semua pasti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian, apakah yang akan dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiringi mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kalau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikian Ajo Sidi yang kudengar cerita dari kakek. Cerita kakek
membuatnya murung. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa aku tak pergi menjenguk?" "Siapa yang meninggal?" tanyaku kagut. "Kakek." "Kakek?" "Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya, di dalam keadaan mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur." "Astaga, Ajo Sidi pura-pura gara-gara," kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengeng-cengeng. Aku jadi Ajo Sidi ke rumahnya. Tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. "Ia sudah pergi," jawab istri Ajo Sidi. "Tidak, ia tahu kakek meninggal?" "Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanyaku kehilangan akal sungguh mendengarkan segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia?" "Kerja? Kerja?" tanyaku mengulangi hampanya. "Iya, dia pergi kerja." Cerpen robohnya surau kami. Apa amanat yang bisa kita ambil dalam cerpen robohnya surau kami? Yaitu keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia dan memenuhi tuntunan akhirat. Nilai moral yang terdapat dalam cerpen robohnya surau kami yaitu mengenai hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Bye-bye.